kasih untuk semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar nasional terkait beasiswa LPDP, kuliah di Swiss menggunakan beasiswa LPDP yuk, gitu ya. Baik, yang kami hormati para narasumber yang sudah bersedia hadir untuk memberikan berbagai macam informasi terkait kuliah di Swiss menggunakan beasiswa LPDP. Yang pertama Bu Tuti, Agustina, terima kasih. Kemudian ada yang kedua ada Pak Wahyudi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan yang kami hormati juga Bunda Reni sebagai advisor kami dari Read Aloud Salatiga. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan untuk meluangkan waktu mengikuti webinar nasional terkait beasiswa LPDP untuk kuliah di Swiss untuk kali ini. Kemudian sebelum kita masuk ke acara inti, saya izin untuk membuka acara ini eh, dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Untuk lebih berkahnya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Husnul Khosyatul Mazidah, selaku MC dan moderator yang akan menemani teman-teman semua dalam acara webinar ini dari awal hingga penutupan nanti. Baik, sebelumnya kita akan bacakan dulu susunan acara untuk pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti ada sambutan dari penyelenggara webinar. Kemudian yang ketiga kita masuk ke acara inti, yaitu materi sesi pertama oleh Bu Tuti Agustina. Kemudian nanti materi kedua akan disampaikan oleh Pak Wahyudi. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir dokumentasi dan penutupan. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Mari kita dengarkan sambutan dari Mas Falah dari Read Aloud Salatiga selaku penyelenggara dari webinar kali ini. Oh ya, sebelumnya saya ingin menekankan bahwa webinar ini diselenggarakan oleh Read Aloud Salatiga yang juga berkolaborasi dengan IC Global Study Abroad dan juga BHMS Switzerland. BHMS, kalau teman-teman belum tahu, itu Business and Hotel Management School. Mungkin nanti akan jauh lebih dijelaskan informasinya oleh Bu Tuti. Seperti itu untuk sambutan dari Mas Falah. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tuti, Mas Wahyudi yang telah meluangkan waktu untuk sharing session tentang studi di Swiss, khususnya BHMS, dan juga tentang beasiswa LPDP. Semoga dengan diselenggarakannya acara ini, teman-teman yang hadir di sini bisa mendapat insight tentang jurusan perhotelan dan tourism. Jadi nggak apa ya, tidak cuma di bidang perhotelan aja, jadi ada di tourismnya juga. Jadi semoga teman-teman bisa menikmati acara pada pagi hari ini dan semoga lancar sampai akhir. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Falah atas sambutannya. Kemudian, oke, sebelum kita masuk ke materi pertama, ini karena temanya adalah kuliah ke Swiss ya. Saya pengen tahu sih teman-teman yang sudah bergabung di sini ketika mendengar kata Swiss, kira-kira apa sih yang terbayangkan di kepalanya gitu. Coba bisa langsung jawab melalui kolom chat ya. Alpen langsung ya. Pegunungan Alpen gitu. Kalau saya bayangannya Swiss itu dingin kayak gitu ya.
Cuman kan nggak pernah ke sana, jadi nggak tahu nih sebenarnya ada apa sih di sana. Oke, ada yang mikir salju gitu. Oke, Alpen, salju. Oke, bisa. Oke, menarik sekali ya, pisau serbaguna dan sungai. Terima kasih jawabannya teman-teman. Sepertinya informasi yang bakal disampaikan oleh Bu Titi akan sangat bermanfaat dan seru sekali. Saya juga menunggu gitu ya. Baik, kita langsung saja tanpa berlama-lama. Mari kita sambut Bu Tuti Agustina untuk materi sesi pertama pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Nurul. Selamat pagi teman-teman. Thank you Mas Malah dan senang sekali bisa ketemu teman lama Mas Yudi. Kalau di dunia pendidikan atau overseas education tuh ketemunya itu aja ya Mas Yudi ya Mas Malah ya. Udah kenal lama. Kemudian linknya juga sama. Tapi passionnya sama, yaitu membantu orang untuk bisa mewujudkan impian. Nah, yang saya tahu banget, Pak Yudi dan Mas Fala ini sangat spesialis di beasiswa. Jadi, teman-teman yang punya mimpi untuk studi ke Australia, ke UK, Kanada, dan sekarang ada Swiss loh, itu bisa banget ngobrol sama Mas Fala sama Mas Yudi. Dan yang terpenting sebetulnya adalah untuk tahu tips dan triknya supaya dapat sekolah yang sesuai tapi juga bisa kompetitif di beasiswa LPDP. Nah, kalau untuk uh, ranah beasiswa LPDP-nya, saya yakin Mas Fala dan Mas Yudi akan lebih jago. Nah, kali ini saya ingin menawarkan satu opsi teman-teman. Kalau mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan studi di berbagai negara lain, nah kali ini kita ngobrolnya Switzerland. Nah, kenapa Switzerland? Karena ternyata di Swiss itu menarik sekali untuk hospitality dan tourismnya. Eh, Mbak, Mas Yudi, sore ini screen-nya udah terlihat kah? Udah, Mbak. Sudah, Ah, sudah. udah ya. Baik, nah, eh, kenapa Swiss? Karena the best in hospitality and tourism. Nah, kalau teman-teman mau punya global career, tentunya harus punya global education. Akan tetapi, saya yakin bahwa LPDP juga memberikan advice bahwa begitu selesai studi, memang ada syarat pengabdian, dan itu sangat masuk akal ya teman-teman. Sudah diberikan fasilitas untuk bisa belajar ke luar negeri, memang harus ada kontribusi untuk kembali ke Indonesia. Nah, tadi eh, sudah ditanyakan nih, apa yang menarik dari Swiss? Kalau misalnya kita ngobrol mengenai Swiss itu banyak sekali hal yang ada di kepala kita. Pertama coklat, sungai, danau, pegunungan, kemudian sebetulnya internet, awal mula internet itu dari Swiss teman-teman. Eh, Kalau tahu brand Rolex itu juga kalau misalnya kita datang ke Swiss, eh, brand itu tuh ada di mana-mana. Jadi saya keluar kampus jalan sedikit udah kelihatan tempat untuk belanja Rolex dan masih banyak lagi. Tapi memang luxury di sana number one. Kemudian quality of life, nature-nya, bukan main indahnya. Negaranya bersih sekali. Swiss mungkin identik dengan mahal ya teman-teman, karena memang negaranya kecil di tengah-tengahnya Europe dan menjadi uh, first number one bucket list for everybody. Nah, kalau bicara mengenai hospitality historically, Swiss itu memang sudah sangat terkenal dengan Swiss model, di mana di negara Swiss belajar hospitality itu dikombin antara teori, praktek, dan internship. Jadinya siswa-siswa yang lulusan sana mereka akan punya quality di mana mereka akan sangat attention to detail, sangat disiplin dan sangat konsisten. Jadi kalau di Swiss bikin appointment itu adalah 15 menit sebelumnya itu dibilang on time teman-teman. Jadi kita harus early. Kemudian untuk mindsetnya, apa saja yang dipelajari? Service timing itu harus tepat. Kemudian standarnya sangat tinggi dan di sana quality itu non-negotiable. Nah, kalau bicara mengenai Swiss sendiri, tadi kan udah dibilang nih ada resort di Alpen, kemudian ada health and wellness retreat, lalu ada high-end international visitors. Nah, uh, semua hal ini sebetulnya ujungnya adalah premium service standar. Jadi kalau siswa-siswa dari Indonesia yang punya background di hospitality dan tourism, kemudian beruntung itu bisa belajar di Swiss dengan beasiswa LPDP di hospitality dan tourismnya, akan belajar untuk luxury dan hospitality system di premium yang di standar yang paling premium, teman-teman. Oke, nah kalau dilihat di sini kita masih salah fokus sama pemandangannya dulu, akan tetapi eh, sekolah-sekolah hospitality di Swiss seperti
BHMS itu kita, jadi untuk belajar S1 3 tahun dan S2 selama 1 tahun itu masing-masing ada magangnya teman-teman. For your information, anak-anak yang kuliah S1 selama 3 tahun, mereka punya 1,5 tahun internship. Kemudian untuk S2, dalam 1 tahun belajar itu, belajarnya akan di durasi sekitar 6 bulan, kemudian magangnya juga 6 bulan. Jadi, semua yang belajar itu punya real world training atau internship, pengalaman untuk bekerja di perusahaan yang proper di Switzerland ataupun di luar Switzerland. Oke. Nah, kalau bicara mengenai karir hospitality dan juga tourism, hospitality sendiri dibagi menjadi beberapa part. Ada yang fokusnya di akomodasi, hotel, resort, even casino. Kemudian ada retirement homes juga. Lalu untuk food service dan cateringnya itu ada macam-macam teman-teman. Ada restoran, ada bar and pubs, airline catering, airline lounge, ada juga fast food. Kemudian event akbar itu biasanya seperti conference, seminar, trade shows, dan juga mungkin massive event dalam skala besar. Itu juga masuk di dalam hospitality. Nah, untuk scope operasinya juga seperti itu teman-teman. Itu mengcover transportasi, travel trade, luxury service, dan juga bisnis masuk di dalamnya untuk career option yang kalian bisa pilih. Lalu untuk quality apa sih yang dibutuhkan oleh hospitality professional atau expert? Di sini uh, mungkin saya agak random dulu. Jadi positive attitude itu number one sebetulnya. Kenapa? Karena positive attitude itu terlihat dari cara kita memperlakukan orang. Mulai dari groomingnya, mulai dari penampilannya, cara untuk berbicara, dan masih banyak lagi. Termasuk body language-nya juga harus sangat positif. Nah, yang berikutnya adalah strong communication skill. Jadi kalau dibilang hospitality itu adalah ilmu yang cuman kerjanya di hotel itu enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang yang bekerja di bidang hospitality harus punya kemampuan komunikasi yang tinggi atau strong communication skill. Nah, bagaimana kita menilai orang punya good communication skill itu adalah dengan cara komunikasinya harus jelas dan sopan. Kemudian harus punya kemampuan mendengar yang baik dan juga confidence dengan tamu dari internasional. Jadi, kalau seseorang sudah punya basic good communication, dia akan mampu untuk menghandle siapapun itu, orang dari manapun dan dari berbagai macam background dan dari negara manapun. Ini salah satu hal yang kita akan pelajari di bidang hospitality. Kemudian service mindset, semangat untuk membantu teman-teman. Stay positive under pressure, walaupun dimarahin orang atau ada komplain tetap baik dan ramah. Kemudian anticipate needs atau go beyond. Jadi kalau misalnya kita bisa mengantisipasi kebutuhan dari pelanggan, itu kita akan bisa memberikan service di atas rata-rata. Kemudian genuinely enjoy helping people. Ini mungkin agak aneh ya teman-teman, membantu orang kok enjoy. Tapi bener loh, kalau bekerja di bidang service industry atau hospitality, itu rasanya kita bisa bantu orang itu senang banget. Saya, Mas Yudi, dan Mas Falah di bidang edukasi juga seperti itu. Kalau misalnya kita bisa memberikan informasi terbaik, service terbaik, sampai akhirnya student yang kami bantu benar-benar bisa berangkat dan terlebih bisa sukses, itu kita genuinely punya kebahagiaan tersendiri bahwa oh ternyata bisa ya, rasanya seperti ini bisa berhasil bantu orang sampai sampai sukses. Dan berikutnya adalah problem solving, teman-teman. Problem solving ini adalah skill yang tinggi sekali, di mana dalam kondisi tertekan kita tetap bisa memberikan solusi secara clear dan logik terhadap pelanggan. Berpikirnya harus cepat sekali karena biasanya kan customer mereka tidak akan sabar untuk meminta solusi dan menemukan solusi secara cepat itu juga termasuk salah satu skill dari problem solving. Nah, disiplin is number one, harus punya very strong work ethic, timely, kemudian committed, punctual, dan reliable. Artinya adalah tepat waktu dan bisa diandalkan. Kemudian bisa menghandle bekerja dengan durasi yang panjang atau long hours dengan profesional. Lalu yang berikutnya adalah mau belajar dan mau tumbuh. Jadi selalu belajar hal baru, menerima feedback, kemudian stay updated. Lalu attention to detail ini juga penting sekali. Dan juga cultural awareness. Jadi dengan belajar
atau bekerja di luar negeri, di negara baru, itu kita akan bertemu dengan orang dari berbagai macam negara. Kalau di BHMS sendiri, student berasal dari lebih dari 100 negara. Nah, ini akan benar-benar membentuk kemampuan dari siswa untuk punya awareness yang sangat tinggi terhadap perbedaan budaya. Jadi, karena temannya dari berbagai macam negara, lebih dari 100 negara, kalian akan punya kemampuan untuk memahami setiap orang yang berasal dari berbagai macam background, kemudian respect terhadap perbedaan, understanding global ethic. Jadi, etika itu kan di setiap negara berbeda-beda standarnya. Jadi, kalau misalnya bertemu dengan teman dari India, oh mereka tidak suka yang seperti ini. Dari Southeast Asia begini, dari Eropa seperti ini. Jadi, siapapun akan menjadi pribadi yang jauh lebih open-minded. This is our owner, Mr. Heinrich Meister. Beliau sangat visionary, entrepreneur banget dan sangat suka membantu untuk siswa-siswa yang mau belajar hospitality karena menurut beliau adalah sukses seseorang itu sebetulnya bukan ditentukan dari seberapa bagus dia secara akademik, akan tetapi pada saat mereka sudah belajar di bidang hospitality, mereka direcognize oleh employer. That's why our ranking, we are very proud that our ranking is number 7 in the world for best hospitality school in terms of employer reputation dan kami mendapatkan 5 star. Kalau di Swiss tidak banyak sekolah yang mendapatkan 5 star, tapi BHMS adalah salah satu di dalamnya. Dan untuk QS ranking kami nomor 12 di dunia in Hospitality and Leisure Management. Dan seperti yang teman-teman ketahui dengan sangat bersyukur, kami menyampaikan bahwa BHMS sudah masuk di list LPDP di batch 2 tahun ini. Artinya, kalau sekarang sudah nggak keburu untuk daftar, teman-teman mesti persiapkan dari sekarang untuk bisa kumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan. Terlebih, dari kami memberikan kesempatan untuk bisa di waive application fee-nya sampai teman-teman mendapatkan pengumuman menjadi awardee. Begitu sudah diumumkan sebagai awardee, baru ada kewajiban untuk membayar application fee. Jadi ini good news ya Mas Yudi. Kan Mas Yudi juga tahu bahwa untuk mendapatkan LOE di BHMS itu application fee-nya sekitar 1.000 Swiss franc. Kalau untuk kurs sekarang itu hampir 24 juta teman-teman. Tapi kalau kalian mau apply untuk beasiswa LPDP, kami memberikan kemudahan di mana teman-teman bisa tanpa application fee dulu dengan syarat dokumennya lengkap. IELTS-nya sudah harus ada. Dan kabar baiknya, kalau untuk IELTS-nya di BHMS untuk S2 hanya butuh 6,0. Oke. Nah, fasilitas kami, teman-teman, ini kampus kami yang ada di Zurich, ini kampus kami yang ada di Lucerne. Nah, kota Lucerne secantik apa sih? Cantik sekali, teman-teman. Lucerne itu adalah the most visited city in Switzerland. And even for Swiss person, mereka menyampaikan bahwa Lucerne adalah kota yang paling cakep. Dan kampus kami lokasinya tidak jauh dari, ini namanya Chapel Bridge ya, teman-teman. Usianya sudah 700 tahun, dan kampus kami tidak jauh dari Chapel Bridge, hanya sekitar 15 menitan. Lokasinya di tengah kota, hanya sekitar 15 menit dari train station. Nah, kenapa sih harus belajar di Swiss satu? Karena kalian akan punya uh, Swiss British Dual Degree. Jadi, education-nya fast track, teman-teman. Cuma 1 tahun, akan tetapi sudah mendapatkan 2 ijazah dari Robert Gordon University dan dari BHMS. Yang kedua adalah Guaranteed Global Internship. Artinya adalah kalian pada saat studi S2 tidak hanya mendapatkan teori, akan tetapi juga punya mendapatkan informasi atau mendapatkan support berupa internship selama 6 bulan di Switzerland atau di negara lain. Nah, lokasinya sangat strategis. Lokasinya di tengah kota Lucerne, di the most beautiful city of Switzerland. Dan kami punya 5 star institution ranking by QS Stars for Excellent, lalu Exceptional Career Outcome. Nah, goalnya kalau untuk anak-anak LPDP tentunya kembali ke Indonesia and being exceptional, karena kalian punya background yang bagus sekali dengan studi di Switzerland dan juga punya pengalaman bekerja di sana. Dan Swiss merupakan lokasi yang sangat aman, salah satu negara terbaik di dunia by US News and World Report. Dan magangnya itu lama teman-teman, sekitar 4 sampai 6 bulan dan ini digaji. Lalu tadi sudah disebutkan untuk Swiss and British degree-nya sudah dapat 2 ijazah. Kemudian apa yang dipelajari adalah untuk yang kita bisa promote adalah Master in International Tourism Management dan juga Master of Science in International Hospitality and Management.
Nah, nanti akan ada independent research project yang bisa dikerjakan selama 6 bulan teman-teman melakukan internship dan kampusnya di Luzern ya teman-teman. Tapi kalau ada yang berminat di jurusan lain di luar LPDP dan mau self funding juga bisa. Karena kami menawarkan sampai dengan 8 jurusan di master degree termasuk ada MBA juga. Untuk MBA sayangnya belum masuk ke list LPDP teman-teman. Nah, kampusnya seperti apa? Ini kelasnya untuk auditorium. Kemudian untuk eh, Master of Science itu kami intake-nya ada 3 kali. Jadi kalau misalnya aiming untuk LPDP tahun depan, yang batch 1, teman-teman bisa targetin di bulan Agustus atau November tahun depan. Aplikasinya bisa dari sekarang, kita berikan application fee waive sampai dengan pengumuman LPDP tahap 1 tahun depan, dengan syarat semua dokumennya sudah lengkap. Nanti Pak Yudi yang akan membantu. Nah, yang berikutnya lagi adalah internationality mix seperti yang saya sampaikan tadi, lebih dari 100 negara di lecture kami dan kampus-kampus kami seperti ini. Auditorium kita yang muat sampai lebih dari 200 orang, ini fasilitas kitchennya, kemudian fasilitas kampus, kemudian kelasnya kecil teman-teman. Jadi untuk master pun kalian akan belajar di kelas kecil. Di restoran kami, jadi ini City Campus Restoran. Jangan khawatir karena kami punya akomodasi sendiri, makan juga ditanggung di restoran kami. Termasuk kita punya dining hall, di mana siswa bisa menikmati fine dining seminggu 2 kali, hanya butuh reservasi ke restoran kami. Akomodasinya kurang lebih seperti ini untuk yang share. Sangat nyaman dan kotanya cantik sekali, teman-teman. Tambahan informasi adalah pada saat internship 6 bulan, kalian bisa nabung. Nabungnya berapa banyak? Nabungnya bisa 7.200 sampai 9.000 Swiss franc. Dikalikan kurs sekarang sekitar 22.000. Jadi lumayan sekali, teman-teman. Bisa hampir 200 jutaan. Kemudian magangnya di mana? Nah, ini yang menarik. Magangnya bisa di semua industri partner kami. Ada banyak, ada Swiss Air, ada UBS, kemudian JW Marriott, dan masih banyak lagi hotel serta hospitality industry di mana kalian bisa masuk di dalamnya. Oke, kegiatan yang bisa dilakukan di sana banyak sekali karena nature-nya sangat indah. Jadi teman-teman punya opsi untuk bisa menikmati weekend atau mungkin liburan di sana dengan teman-teman kalian. Graduation profile-nya seperti ini dan yang profesional visa, kalau ini mesti dikonfirmasikan dulu dengan LPDP, apakah begitu lulus S2 harus segera kembali ke Indonesia, atau boleh mencoba untuk apply visa yang profesional selama 18 bulan. Visa ini hanya dibuka untuk 15 negara, termasuk Indonesia, yang memungkinkan siswa-siswa yang punya ijazah S1 atau S2 untuk bisa apply. Kemudian range usianya antara 18 sampai 35 tahun, lalu harus punya employment contract. Jadi pada saat magang itu biasanya setelah lulus teman-teman bisa berusaha untuk mendapatkan employment contract, kemudian kembali ke Indonesia. Nah, apply visanya di Swiss Embassy di Indonesia. Gajinya besar sekali karena minimum salary di Swiss itu antara 4.500 sampai 5.000 Swiss franc, oke, per bulan. Nah, ini saya mau memberikan ilustrasi siswa kami yang kuliah S1 selama 3 tahun dan dia magang di 3 negara, namanya Florentia. Studentnya dari Bandung, teman-teman. Hi, my name is Florentia. I'm from Bandung, Indonesia. I recently just graduated BHMS last July 2025, where I completed my bachelor's degree in hospitality management. Currently, I'm working in a family-owned hotel called Bali World Hotel back in Bandung, Indonesia. I chose Switzerland since it is known as the best for its hospitality industry, and I would love to learn from the best. BHMS stood out for its balance in their practical and theory classes, which I know is very crucial for my current role. BHMS really helped me in excelling my current role since they gave me an opportunity to do internship in 3 different countries where I learned 3 different styles of service. First in Switzerland, in Europe, second in Spain, and third one, the most crucial one for me is in Asia, Japan. I can implement every style I learned from my internship to my current role. For future BHMS student, I would say be brave, be confident in yourself, take every opportunity you got, and don't forget to have fun. Oke. Hi, Nah, sekilas seperti itu, teman-teman. Mungkin nanti kita banyakin tanya jawab ya, teman-teman, Mas Yudi dan Mas Pak Pala.
Kalau untuk PPT-nya dari saya, dari saya cukup. Kalau teman-teman mau nanya apa yang dipelajari di Master of Hospitality and Tourism, kita bisa masuk di sesi tanya jawab. Jadi saya kembalikan kembali ke Mbak Husnul. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti Agustina atas informasinya terkait BHMS dan apa namanya beberapa hal yang sepertinya sangat menarik kalau misalkan kita bisa studi di Swiss. Saya lihat sangat cantik, indah, alamnya seperti itu. Oke, teman-teman, jangan lupa ketika mendengarkan materi dari kedua pembicara kita, silakan dicatat poin-poin penting yang mungkin mau ditanyakan nanti, atau mungkin poin-poin yang akan sangat membantu teman-teman untuk lanjut mewujudkan mimpinya untuk kuliah di luar negeri. Oke, sebelum kita masuk ke sesi kedua, saya ingin menginformasikan untuk seluruh peserta bagi peserta yang aktif bertanya, nanti akan ada door prize e-money, ada nominal 150.000, kemudian 100.000, dan 50.000 untuk 3 orang peserta yang paling aktif bertanya. Jadi, silakan teman-teman dicatat semua materi yang mungkin penting untuk ditanyakan, jangan sampai terlewat, jangan sampai disia-siakan, seperti itu ya. Oh ya, satu lagi, bagi seluruh peserta nanti juga akan ada e-book dari Pak Wahyudi tentang panduan kuliah ke luar negeri. Jadi silakan nanti juga e-book itu bisa menjadi salah satu panduan untuk teman-teman begitu ya. Baik teman-teman semua, mari kita masuk ke sesi kedua, penyampaian materi kedua, yaitu tentang LOA dan pengurusan visa yang akan disampaikan oleh Pak Wahyudi. Silakan untuk Pak Wahyudi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Mbak Husnul. Terima kasih atas kesempatannya Mas Fala membantu dengan tim untuk arrange sesi pada pagi hari ini kuliah BHMS dengan beasiswa LPDP. Baik, terima kasih Bu Tuti atas informasi update-nya mengenai kampus BHMS. Nah, ini memang sangat luar biasa kalau teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Swiss, salah satu we can say salah satu kampus elit mahal ya, dan teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa seperti yang disampaikan tadi, dengan fasilitas, dengan kurikulum, dengan jejaring yang sangat luar biasa ya. Oke, seperti yang disampaikan tadi, nanti kita akan ditanya jawab lebih detail ya. Nah, ini saya akan memberikan uh, penjelasan secara umum bagaimana sih kuliah ke luar negeri dan bagaimana pengurusan visa secara overall, dan especially kalau teman-teman nanti semoga berhasil ya untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan kuliah di BHMS di Switzerland. Nah, ini saya izin share screen dulu. Oke, Mbak Husnul, mohon izin, apakah sudah terlihat PPT saya? Atau masih? Belum, Oh belum ya, Pak. oke. Bentar ya. Kayaknya masih, kayaknya internet Mas Yudi karena muncul Wahyudi has started screen sharing, tapi belum muncul di layar kami. Juga Bunda, kalau makan ya ini doyan, suka makan. Oke, sudah ya. Alright, 2026 get ready to study abroad ya. Pertama, kami mengenalkan diri kembali. Saya Wahyudi, saya director dari IC Global ya. Saya sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu seperti yang disampaikan Bu Tuti tadi, dan juga saya mengenal Mas Fala itu jauh beberapa tahun ke belakang ya. Makanya saya mungkin lebih dari 15 tahun membantu teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri. Nah, di IC Global kami membantu Anda semua yang ingin kuliah ke luar negeri dengan memberikan informasi mengenai university. Nah, kalau Bu Tuti ini tugasnya menginformasikan mengenai BMS ya ke seluruh Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa berkomunikasi dengan
Bu Tuti, kalau Bu Tuti sibuk, kami dari IC Global akan membantu lebih detail menjelaskan mengenai BNS. Ya. Nah, kemudian kami membantu memberikan advice kalau misalnya teman-teman masih ragu kira-kira jurusan apa yang cocok buat saya, karir saya ke depan seperti apa, bagaimana next plan-nya. Nah, itu kami membantu itu juga ya. Kami membantu proses aplikasi ke university termasuk ke PNS ya. Kemudian proses visa yang perlu dilakukan kami membantu juga baik visa Anda sebagai pelajar maupun visa keluarga atau orang tua jika ingin mengantarkan atau datang pada saat wisuda. Kemudian kami membantu akomodasi dan airport pickup. Tetapi kalau di BNS memang akomodasinya jadi satu di kampus sehingga semuanya akan dibantu oleh kampus juga. Nah, yang terpenting adalah kami memberikan departure orientation. Jadi terlebih buat teman-teman yang misalnya baru pertama kali ke luar negeri, baru pertama kali kuliah ke luar negeri. Nah, kami memberikan guidance ya, orientation apa sih yang harus diperhatikan, apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana ketika kuliah sehingga Anda menjadi mahasiswa yang sukses, completion ya, menyelesaikan kuliah di luar negeri. Nah, buat teman-teman yang kuliah ke luar negeri tentu membutuhkan persiapan bahasa Inggris ya, sehingga Anda ketika tes TOEFL, tes IELTS atau beberapa tes yang lain yang diterima oleh kampus, supaya sekali tes itu langsung dapat nilainya. Walaupun di BMS seperti disampaikan Bu Tuti tadi, IELTS-nya tidak terlalu tinggi, 6.0 itu yang sangat achievable ya, sangat bisa, sangat memungkinkan buat teman-teman ya. Scholarship coaching. Nah, misalnya ada yang Kak, ini saya baru pertama kali melamar beasiswa seperti apa. Nah, kami akan guide ya supaya sukses, supaya berhasil seperti teman-teman yang lain yang sudah kami bantu dan lolos ke kuliah ke luar negeri dengan beasiswa LPDP ya. Dan itu for free, jangan khawatir teman-teman ya. Seperti disampaikan Mbak Husnul tadi bahwa teman-teman nanti semua peserta akan mendapatkan e-book panduan kuliah ke luar negeri. Nah, buku tersebut memang saya susun sendiri tanpa menggunakan AI ya, bukan generate dari AI yang bisa dapat begitu karena buku e-book tersebut panduan kuliah ke luar negeri itu saya susun di 2018. Jadi sebelum era AI menjadi booming seperti sekarang ini. Jadi itu asli tulisan saya. Teman-teman dari experience saya menggait siswa-siswa, mahasiswa kuliah ke luar negeri dan juga saya mewawancari murid-murid kami ya, orang-orang yang sukses di luar negeri. Nah, itu nanti teman-teman semoga bisa mendapatkan insight dari sana. Nah, secara general di sini mungkin ada yang mau S2 maupun S3 ya misalnya ya. Nah, kuliah ke luar negeri untuk S2 atau postgrad itu ada dua macam ya, coursework dan research. Master ada master coursework, ada master research. Kalau doctorate ada professional doctorate, ada PhD. Nah, teman-teman kalau coursework itu sama seperti kita kuliah di Indonesia, kita kuliah masuk kelas, ada tugas-tugas, kita selesaikan tugas-tugasnya itu coursework ya. Nah, kalau di BMS itu lebih masuk ke coursework tapi ada prakteknya sehingga benar-benar ada teori, ada prakteknya. Very practical ya, sangat hands on ya. Jadi Anda bukan hanya belajar teori tapi tahu di lapangan harus seperti apa. Yang kedua adalah master by research. Ini cocok buat Anda yang memang ingin kemudian setelah S2 ingin lanjut kuliah S3 ya, karena lebih banyak research ya. Kalau ada yang mau PhD mungkin mau doktorat ya, profesional doctorate itu buat Anda yang di sini sebagai seorang profesional atau mungkin kerja di pemerintahan ya, di NGO atau di perusahaan-perusahaan. Nah, itu lebih disarankan mengambil profesional doctorate karena itu combine antara coursework atau kuliah dan juga research. Kalau PhD memang lebih diperuntukkan untuk yang akademisi apa namanya dosen seperti itu atau researcher. Nah, teman-teman, kalau kuliah ke luar negeri apa yang harus diperhatikan, apa yang harus disiapkan ya? Tentunya secara umum ada dua aja, yaitu persyaratan bahasa Inggris
6,5 sampai 7,5 secara umum ya. Tetapi BMS seperti disampaikan Bu Tuti tadi syaratnya 6,0 which is very achievable dan itu sangat memungkinkan untuk teman-teman berhasil gitu ya. Atau kalau triple IBT setaranya adalah 80 sampai 90 ya. Nah, akademik dokumen tentu S1, S2, S1 dokumen ijazah dan transkrip S1 diterjemahkan dalam bahasa Inggris kalau belum ada ya. Kalau mau S3 ya tentu S2 dan S2-nya harus disertakan. Kemudian kurikulum vitae. Nah, teman-teman bagaimana membuat kurikulum vitae yang mengesankan ya, bukan hanya background of personal detail ya, background education itu aja ya, tapi pengalaman lain, organisasi, mungkin ada jurnal atau apa, pengalaman magang, volunteering, nah itu dimasukkan semua. Nah, kalau teman-teman nanti tertarik bagaimana membuat kurikulum vitae yang menarik, yang mengesankan, nanti bisa chat ke Mas Fala, nanti kita kasih ke Mas Fala ya. Kemudian reference letter untuk master by research ya. Kalau yang coursework atau yang praktikal seperti BMS tidak perlu ya. Itu proposal. Kalau yang mau PhD ya supervisor untuk yang research. Nah, secara umum proses visa visa dokumen ya untuk apply ke luar negeri ya, especially ke Switzerland atau di Eropa ya, secara umum nanti kami dari IT Global akan membantu untuk pengurusan itu ya, mengisi dokumen, mengisi aplikasi ya dilakukan secara online. Nanti tim dari IT Global yang akan membantu. Paspor, nah pastikan teman-teman mempunyai valid paspor. Nah, buat teman-teman yang ikut pada pagi hari ini, mungkin ada yang belum urus paspor, saya selalu mengencourage teman-teman untuk mengurus paspor ya, karena psychologically Anda mempunyai paspor itu akan lebih meningkatkan Anda untuk lebih tergerak. Oh ya, saya harus, tujuan saya bikin paspor adalah ingin kuliah ke luar negeri. Let's say awal-awal mungkin mau jalan-jalan liburan seperti itu ya. Nah, paspor setidaknya akan mengencourage Anda secara psikologi untuk bagaimana saya kuliah ke luar negeri ya. Kemudian pas foto ya, kemudian proof of admission LOA ya. Teman-teman kalau pengurusan visa itu LOA menjadi salah satunya, dan itu pasti sudah dapat ya, karena Anda mengurus visa kan pastinya sudah diterima ya. Kemudian proof of financial capacity yang nantinya kalau teman-teman memakai beasiswa LPDP nanti ada yang namanya letter of guarantee ya, itu sebagai pengganti proof of finance ya, itu sudah mencakup semuanya, tuition fee sampai lulus, kemudian akomodasi, biaya hidup, semuanya tercover, semua tercantum di situ ya. Kemudian academic credential ya, ijazah S1 S2-nya tadi itu dicantumkan. Kemudian persyaratan bahasa Inggrisnya juga dicantumkan, dilampirkan kurikulum vitae. Motivation letter lebih kepada mengapa Anda kuliah di BMS. Bagaimana karir Anda, rencana Anda ke depan setelah lulus dari itu, apa kontribusi yang akan Anda lakukan. Itu dicantumkan dalam motivation letter. Nanti kami juga akan guide, kami bantu untuk kasih feedback, misalnya motivation letternya kurang di bagian ini. Sign written declaration ya. Jadi satu declaration memang itu satu wajib ya, bukan hanya di Switzerland ya, tetapi di negara-negara lain, bahwa Anda setelah menyelesaikan studi Anda harus pulang. Nah, itu satu wajibnya. Walaupun masing-masing negara termasuk Switzerland ada kesempatan untuk tinggal setelah lulus misalnya. Gitu. Nah, ini teman-teman beberapa yang kami bantu sukses dengan beasiswa ya di beberapa negara ya. Ada yang master, ada yang PhD. Nah, ini salah satu motivasi kenapa Anda harus segera mengusahakan ya, setelah webinar ini Anda harus mencari bagaimana saya harus sukses ke LPDP ini. Karena apa? Seperti Bu Tuti sampaikan tadi, Anda BMS adalah salah satu kampus elit bidang hospitality yang dimana Swiss memang terkenal, salah satu negara terkenal tentang hospitality-nya. Salah satu kampusnya adalah BMS ini ya.
kenapa saya bilang elit tadi Bu Tuti di awal menyebutkan ya, application fee-nya aja itu 24 juta coba ya. 24 juta rupiah gitu ya. Biaya pendaftaran 24 juta ya. Nah, sedangkan kampus-kampus lain itu mungkin ya, 5 juta gitu ya. Mungkin 2 juta ya. Ini kecil ya. Ini application fee-nya aja 24 juta. Nah, biaya kuliahnya itu kalau kira-kira ya sampai lulus antara 2 sampai 3 M. Kenapa itu worth it untuk teman-teman perjuangkan? Karena Anda sama aja mengusahakan untuk mendapatkan grant ya sebesar 2 sampai 3 miliar. Itu halal gitu ya. Dan itu Anda bukan hanya mendapatkan uangnya tetapi experiences-nya gitu ya, knowledge-nya ya. Itu yang akan Anda dapatkan. Sehingga apa yang disampaikan tadi layak untuk diperjuangkan. Jadi kalau teman-teman ingin memakai beasiswa LPDP kalau bukan tahun ini di batch 2, kecuali yang sudah ready untuk melamar batch 2 masih ada cukup waktu, nanti bisa diterangkan oleh Bu Tuti prosesnya untuk mendapatkan LOA itu berapa lama gitu ya di PNS gitu ya. Nah, itu oke. Mungkin secara general itu nanti kita tanya jawab dan juga Mas Fala dan tim di Laut bisa memfasilitasi, misalnya ada yang ingin intent ya ingin segera mendaftarkan LOA ya, itu nanti kami akan membantu. Semuanya akan kami bantu for free, gratis ya, termasuk coachingnya. Beberapa yang sekarang ini jalan juga kami sedang melakukan bimbingan ya. Semuanya minggu lalu sudah dapat, termasuk persiapan bahasa Inggris di tempat kami ya. Ada yang dapat 6,5, ada yang dapat 7 gitu ya. Nah, sehingga kalau Anda 6 itu kenapa saya bilang sangat achievable, itu ya memang gitu ya. Gitu. Karena nanti di sana akan terasa dan juga banyak praktek juga. Oke, jadi ini nomor saya kalau mau teman-teman mau kontak boleh ya, mau melewati Mas Fala dan tim di Read Aloud juga boleh ya. Silakan fill IC Global di Instagram ya, gitu. Nah, sekali lagi ini kesempatan bagus buat teman-teman untuk mendapatkan informasi detail-detailnya, bagaimana langkahnya, bagaimana prosesnya, sehingga nanti bisa sukses mendapatkan kesempatan kuliah di PNS dengan menggunakan beasiswa LPDP. Baik, demikian kira-kira singkat dari IC Global. Mbak Husnul, terima kasih atas kesempatannya dan teman-teman semuanya. Kembali ke Mbak Husnul. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyudi untuk pemaparannya di materi terkait prosedur administrasi ya, banyak untuk study abroad kayak gitu. Nah, di sini di kolom chat sepertinya ada banyak banget pertanyaan ya. Tapi untuk sesi pertanyaan kali ini kami buka untuk termin pertama, kita buka untuk 3 penanya ya. Sebentar, sepertinya ini langsung udah ada banyak raise hand. Oke, baik. Ini gimana nih milihnya ya? Saya tadi nggak lihat siapa yang paling cepat. Ya. Mungkin Oke, dari urutan yang chat dulu, mungkin Mbak Husnul. oh begitu. Heeh, Baik, banyak di kayaknya. sini coba untuk Mas Irwan SF boleh open mic dan kalau boleh open cam juga ya supaya lebih interaktif nanti untuk bertanyanya lebih nyaman seperti itu. Silakan Mas Irwan SF boleh bertanya secara langsung kepada pembicara kita. Apakah Mas Irwan ada di tempat? Halo, Ya, sudah terdengar. mari ya Kak. Baik, terima kasih Kak Husnul. Mungkin saya Ini agak menyampaikan. keras ya Mas, ini suaranya Halo, agak kurang jelas sepertinya. Pertanyaannya oh ya, paling berat nih Mas Irwan kayaknya Mbak Husnul. Kayaknya saya butuh bantuan Mas Yudin untuk ya, jawab. baik. Boleh, boleh. Terima kasih Kak Wahyudi dan Kak Husnul. Mungkin pertanyaan saya kan ada banyak, tapi izin menyampaikan yang saya simak tadi kan untuk perbedaan mendasar ya. Karena kan ada itu yang saya simak itu di tengah kebutuhan tenaga kerja. Lah itu apakah ada perbedaan itu Kak, antara gelar PhD dan profesional dokter ya, baik dari sisi metode pembelajaran
dan fokus penelitian. Dan yang saya lihat tadi untuk program pre-departur Kak, yang telah disampaikan di materi itu seringkali kan berlangsung singkat. Nah, menurut pengalaman di IC Global itu yang paling penting agar mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan akademik budaya itu Kak. Kan nanti kan untuk kehidupan sehari-hari di luar negeri itu Kak. Mungkin itu dulu yang bisa sampaikan Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Pertanyaan sudah saya catat. Mbak Husnul, mau dilanjutkan atau ditanya apa? Dilanjutkan pertanyaan berikutnya atau bisa jawab? Mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak, supaya tidak Ya. terlupa. Oke, baik. Mas Irwan, terima kasih pertanyaannya. PhD dan profesional doctorate apa perbedaannya ya? Metode pembelajaran seperti apa? Kalau misalnya teman-teman di sini mengibaratkan adalah PhD itu, sorry, saya mengibaratkan PhD itu ibarat Anda kuliah itu langsung skripsi ya. Supaya mudah saya analogikan skripsi ya. Jadi Anda sebelum sebelum masuk kuliah itu sudah mempunyai riset proposal, arah risetnya apa, artinya Anda sudah mengetahui secara mendasar, secara mendetail arah Anda ini mau mempelajari apa, ingin riset apa. Nah, yang nanti akan dibantu oleh profesor atau supervisor di tempat tujuan kuliah seperti itu ya. Itu. Jadi riset, Anda akan dikasih ruang atau office untuk ruang kerja, ya. Jadi Anda tidak bareng sama teman-teman mahasiswa yang lain, tapi Anda seperti orang kerja. Riset ada ruangan tersendiri, satu orang satu. Ya, kalau profesional doctorate, misalnya S3 di luar negeri itu ada 3 sampai 4 tahun rata-rata ya, 3 sampai 4 tahun. Artinya beberapa negara metodenya bisa berbeda, tetapi setidak-tidaknya 1 tahun Anda kuliah dulu. Setidaknya 1 tahun Anda kuliah dulu. Nah, kalau misalnya di Amerika itu 4 tahun, 2 tahun Anda kuliah coursework dulu. Masuk kelas, terima mata kuliah seperti itu. Sisanya adalah research. Ya. Yang kedua, tantangan akademik dan budaya di negara tujuan. Kami di orientation selalu mengencourage teman-teman, satu, tujuan Anda adalah kuliah, ya. Tujuan Anda adalah belajar. Sehingga manfaatkan benar fasilitas pendukung kuliah, seperti kalau di DMS itu ada magang, manfaatkan itu. Nah, itu saya juga sudah tuliskan di e-book panduan kuliah luar negeri bahwa salah satu keuntungannya adalah networking. Bu Tuti tadi sampaikan bahwa networking, kemudian tempat magangnya itu juga premium company ya, elite company, di sana pasti orang-orangnya yang very professional, yang attitude-nya, kemudian kedisiplinannya. Nah, itu ikuti itu ya, sehingga Anda kenapa harus mempersiapkan diri, makanya kami memberikan panduan atau orientation untuk itu. Budaya tentu pasti berbeda, tapi Anda harus benar-benar mempunyai mindset bahwa Anda menjadi international citizen, ya, bahwa Anda adalah menjadi apa namanya international citizen ya, seperti yang disampaikan Bu tadi. Anda kalau mau global global karir ya harus mempunyai global education. Nah, disitulah di atas. Jadi Anda thinkingnya bukan locally tapi internationally ya. Jadi attitude kemudian apa namanya pola pikir itu sudah internasional. Nah, seperti itu ya polanya yang perlu disiapin. Jadi memang harus siap very sangat multicultural nantinya ya. Gitu. Gitu kira-kira sama Irfa sama Irwan, semoga menjawab ya. Iya, Kak Wayuti, Ya. pengaruhnya bukti kemampuan finansial itu financial capacity itu Kak terhadap tingkat keberhasilan pengajuan visa pelajar. Mungkin Oh, ada korelasinya dengan persetujuan visa, karena kalau kan keberhasilan visa itu kan ada perbedaan ya untuk penerima beasiswa penuh dibandingkan mahasiswa yang membiayai studi secara mandiri. Oke. Itu Nah, untuk bisa mungkin Bu Titi nanti bisa menambahkan ya, uh, karena informasi yang saya dapat dari Bu Titi, visa rate, successful rate di Swiss itu sangat tinggi compared to other countries ya. Jadi tidak perlu khawatir Mas Irwan untuk successful rate untuk visa berkaitan dengan financial capacity, karena Anda
sebagai seorang apa namanya scholarship awardee itu sudah jelas bahwa pendanaan Anda tidak akan putus sampai itu selesai. Kalaupun dengan pribadi, asalkan memenuhi apa yang disyaratkan pasti bisa. Mungkin Bu Tuti bisa kasih tambahan penjelasan mengenai success rate bisa di switch. Baik, terima kasih Mas Yudi. Jadi teman-teman kalau untuk Switzerland sejauh ini memang visa approval rate-nya sangat bagus. Kami Alhamdulillah 100% visa granted. Kemudian yang saya tahu untuk LPDP awardee di negara manapun tidak pernah ada penolakan. Jadi sebetulnya kalau teman-teman adalah LPDP awardee di mana finansialnya ditanggung oleh government, tidak diperlukan any financial evidence kecuali kalau memang kalian mau self funding seperti itu. Nah, untuk self funding sendiri yang saya pahami memang Australia memang lebih selektif. Jadi memang finansial harus kuat sekali, tapi indikator yang lain juga banyak, termasuk student genuinity segala macam. Nah, untuk Swiss cukup straightforward, asalkan financial evidence kuat, kemudian akademik bagus, kemudian English requirement juga masuk, seharusnya tidak akan ada masalah. Tapi sekali lagi visa itu cuman ada di tangannya imigrasi dan Tuhan yang tahu. Kami sebagai pelaku education hanya memberikan saran supaya hasilnya bisa yang terbaik dan paling mendekati expectation seperti itu. Tapi balik lagi semuanya di luar kontrol kami. Demikian Mas Yudi. Iya, oke. Kalau Mas Irwan, saya lihat di chatnya itu ada hal-hal teknis di LPDP bagaimana komunikasi menyusun essay. Mungkin bisa diagendakan di lain waktu ya Mas Fala yang lebih teknikal itu masuk wilayah apa namanya ada coaching atau mentoring ya. Tapi ya bisa itu bisa intinya bagaimana komunikasi sukses itu bisa dipelajari dari strategi dari yang sudah lolos. Gitu. Mungkin Mbak kembali ke Baik, Kak. ya, terima kasih Mas Irwan. Terima kasih, wawasan baru sudah membantu saya memahami proses studi dan persyaratannya kan lebih secara lebih mendalam. Terima kasih Kak Yudi dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Irwan yang sudah bertanya. Oke, kita buka untuk yang kedua. Saya coba pilih Mbak Monica Agnesia, silakan boleh open mic. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Monica Agnesia. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu narasumber. Yang pertama, banyaknya calon penerima LPDP itu beranggapan bahwa IPK yang tinggi dan juga kemampuan bahasa asing itu menentukan menjadi faktor utama begitu ya dalam seleksi. Namun kenyataannya itu tidak sedikit juga pelamar dengan prestasi akademik yang sangat baik, tetapi gagal gitu memperoleh beasiswa. Pertanyaan saya, faktor apa yang sebenarnya itu paling menentukan dalam proses seleksi LPDP, khususnya bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke Swiss. Jadi bagaimana cara menunjukkan bahwa kita itu tidak hanya layak menerima pendanaan, tetapi juga memiliki visi kepemimpinan, komitmen kontribusi bagi Indonesia, serta rencana karir yang realistis dan juga berdampak setelah menyelesaikan studi. Jadi kita balik ke Indonesia tuh udah punya tujuan mau ngapain gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Swiss ini kan dikenal sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang sangat tinggi, seperti kita ketahui. Budaya riset yang kuat juga, dan lingkungan internasional yang sangat kompetitif. Tantangan terbesar yang sering tidak disadari oleh mahasiswa Indonesia sebelum berangkat ke Swiss itu bukanlah persoalan akademik, melainkan adaptasi budaya, gaya belajar yang lebih mandiri, gitu, dan juga kemampuan membangun jejaring internasional. Pertanyaan saya, jika harus mempersiapkan diri sejak 1 tahun atau 2 tahun sebelum keberangkatan, keterampilan non-akademik apa yang paling penting untuk dikembangkan agar mahasiswa itu mampu bertahan dan juga berkembang dan memaksimalkan seluruh peluang selama studi. Kemudian yang ketiga itu, apakah pemilihan jurusan itu sebaiknya lebih didasarkan pada minat pribadi atau juga prospek karir gitu. Dan bagaimana cara menyelaraskan aspek yang dibutuhkan gitu agar rencana studi itu memiliki nilai yang kuat di mata LPDP sekaligus memberikan dampak nyata ketika kembali ke Indonesia.
Itu aja Bu, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Bu Tuti dulu atau saya dulu? Bu Belum Tuti masih open mic mute ya, ya? Bu Tuti? Ya, sorry. Thank you Mas Yudi. Ini pertanyaannya very comprehensive. Jawabannya kita harus bagus nih kayaknya Mas Yudi. Oke, ada tiga hal. Yang pertama yang terkait dengan LPDP. As far as I understand, LPDP pasti memilih student yang terbaik. Nah, terbaik ini kan indikatornya banyak sekali. Ada akademik, ada genuinity, karena kan ada hal-hal yang diseleksi dari interview, yang mereka melihat something yang genuine pada saat interview. Uh, tapi ada juga yang dari data. Tentunya semakin bagus akademik dan semakin bagus English itu sesuatu yang pasti akan dilihat. Tapi decision itu kan dilihat dari banyak faktor. Apalagi kalau dikaitkan dengan hospitality dan tourism dan bagaimana teman-teman bisa giving back to the nation. Saya melihat kalau misalnya kalian punya plan yang baik terhadap bagaimana kalian berkontribusi terhadap sesuatu yang sifatnya lebih real, misalnya nih, kalau misalnya ada murid yang berasal dari daerah Toba, kemudian di sana kan turismenya bagus sekali. Lalu mereka punya plan bagaimana pendidikan atau belajar di Switzerland itu bisa membantu mereka memberikan kontribusi yang layak terhadap lingkungan sekitar, industri, government, dan masih banyak lagi, itu tentunya akan menjadi faktor penentu juga. Akan tetapi poin dari pertanyaan Mas Irwan tadi juga benar, karena kan lebih dari 70% penerima LPDP priority-nya adalah di STEM, sementara kami masuknya ke share. Jadi, uh, I think on how the best way you can showcase yourself itu akan menjadi penentu. Tapi balik lagi, LPDP adalah decision maker. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah lingkungan, budaya, kemudian faktor non-akademik apa yang harus disiapkan sebelum ke Swiss. Satu, teman-teman, karena bidangnya adalah hospitality dan tourism, tentunya any volunteering, pengalaman bekerja, internship, uh, working reference letter yang terkait dengan bidang itu akan membantu. Karena di sana employer akan melihat kemampuan kalian. Selain faktor akademik dan juga bahasa, tentunya CV juga menentukan. Nah, yang berikutnya lagi adalah secara budaya, karena di Swiss sangat multicultural, uh, etos kerja yang harus dimiliki adalah attitude of service. Kemudian timely, teman-teman. Jadi harus benar-benar tepat waktu, disiplin, dan basic hospitality skill atau uh, customer service excellent itu kalian harus punya. Yang berikutnya lagi adalah di Swiss itu mereka berbicara dengan tiga bahasa, Perancis, Jerman, dan juga Itali. Kebetulan BHMS ada di negara bagian yang berbahasa Jerman, di mana kalau kalian punya basic berbahasa Jerman yang cukup, itu akan membantu sekali. Paling tidak B1. Walaupun dimanapun setiap orang akan berbahasa dengan berbicara dengan bahasa Inggris, itu akan meningkatkan opportunity untuk bisa bekerja di perusahaan yang lebih besar skalanya. Misalnya hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Jadi, very good question. Kendala faktor bahasa, kalau punya basic Jerman akan membantu sekali. Eh, kemudian yang terakhir tadi adalah, sorry Mas Yudi footnote nggak ya untuk yang ketiga? Tadi pertanyaannya juga bagus. Tuan jurusan berdasarkan minat pribadi atau industri. Oke, penentuan jurusan. Saya rasa ini balik ke personal. Jadi kuncinya adalah bagaimana kalian bisa showcase diri kalian dalam bentuk yang terbaik, showcase on the best way uh, of your form. Itu adalah kunci. Jadi uh, kalau pendapat saya pribadi adalah kalau minat kalian itu align dengan goal LPDP, tentunya mereka akan melihat itu. Regardless itu adalah akademik atau minat pribadi. Tapi kemampuan untuk melihat peluang juga penting. Jadi harus benar-benar update dengan kondisi market, kondisi professional opportunity, kemudian arah atau visi government. Jadi memang risetnya harus banyak sekali. That's what I can suggest. Demikian Mas Yudi, over to you. Yes. Oke, thank you Bu Tuti. Mbak Monica, thank you. Ini satu pertanyaan yang cukup tajam dan menjadi seperti otokritik buat kita Indonesia ya, pemerintah ya, bukan sekedar untuk menyekolahkan warga negara Indonesia, anak-anak terbaik Indonesia untuk kuliah ke luar negeri, bukan hanya itu ya. Itu memang otokritik hingga banyak sekali
Mungkin ya berkaitan sama pertanyaan Mas Irwan tadi benar ya, dan juga Mbak Monica ini meng-highlight bahwa ternyata ekosistem kerja di Indonesia belum mendukung. Itu memang fakta yang kita bisa ikuti bersama ya, dari berita-berita, karena LPDP ini sudah ada sejak 2012 sehingga alumninya banyak ya. Diskusi ini kontroversi ini banyak sekali lintas bidang lintas profesi memberikan kritik, memberikan masukan terhadap bagaimana SDM Indonesia yang kuliah ke luar negeri kemudian balik tidak ada job marketnya gitu ya. Nah, tetapi dari pihak pemerintah kalau ikuti berita itu kan Anda ada satu narasi yang Anda sudah diberikan dana untuk kuliah. Kalau pulang Anda harus memanfaatkan bagaimana knowledge Anda, pikiran Anda. Gitu. Jadi memang dikembalikan bagaimana. Nah, makanya itu dari proses seleksi, sekali lagi ya teman-teman di sini Mbak Monica, kami IC Global is not part of LPDP. Apa yang kami sampaikan ini berdasarkan narasi berita dari alumni-alumni yang pengurusannya bersama kami melihat itu ya. Nah, makanya itu seleksi di awal itu memang harus tajam gitu ya. Kenapa Anda mengambil jurusan tersebut gitu ya? Apa kontribusi Anda terhadap Indonesia nantinya? Sehingga memang ya bisa komplain bisa enggak. Maksudnya Anda bisa komplain, saya belajar ini ternyata pulang nggak ada industrinya. Ya. Ada yang satu contoh adalah anak mengambil nuklir gitu ya. Nuklir kemudian pulang ke Indonesia ekosistemnya nggak ada gitu, nggak ada wadahnya. Gimana industri nuklir belum jalan di Indonesia. Terus skill saya seperti apa? Nah, kembali lagi, kenapa Anda waktu itu mengambil nuklir? Nah, itu kan harus narasinya, esai yang dituliskan, itu kan kenapa Anda di approve, itu kan ada bayangan in the future akan seperti apa. Seperti itu. Itu contohnya ya. Sehingga memang kalau berkaitan dengan penentuan, saya random dulu yang saya jawab ya, penentuan jurusannya berdasarkan pribadi atau industri ya. Kalau menurut saya memang lebih pas kalau misalnya Anda sekarang ini ada tempat kerja, tempat Anda berkarir ya, sehingga gap yang ada di tempat kerja ini apa yang kurang. Nah, Anda ambil peluang itu. Nah, dalam proses bimbingan yang kami lakukan, banyak kandidat-kandidat yang ingin switch karir yang bahkan tidak sesuai dengan background pendidikan S1, tidak sesuai dengan pekerjaan hari ini, sekarang ini. Nah, itu memang riskan kalau hanya mengandalkan in the future saya kepingin ini gitu. Itu riskan untuk kurang kuat. Makanya saya juga sering kali mengatakan ke teman-teman, jangan terburu-buru untuk melamar, tapi Anda harus membangun profil diri Anda gitu ya. Let's say kalau background pendidikan Anda sudah benar, ada kandidat yang kami bantu saat ini adalah pendidikan S1-nya adalah hubungan internasional, dia kerja di Kemenlu ya, sehingga ke depan dia ambil yang hubungannya internasional ya. Nah, itu sangat inline, itu cukup bagus ya. Istilahnya walaupun masih penentuannya pasti dari LPDP, tapi itu setidaknya tiganya itu menjawab background pendidikan, kemudian karir saat ini, dan in the future. Itu sudah. Tapi setidak-tidaknya kalau menurut saya salah satu dari background pendidikan atau background karir saat ini harus inline. Kalaupun tidak, Anda bersabar dulu, Anda bangun profil diri Anda dulu. Sehingga jurusan apa yang Anda tembak, seperti Mbak Cici bilang tadi, istilahnya industri kita akan berkontribusi apa gitu. Kalau di BMS misalnya, oh saya ingin saya melihat bahwa potensi industri pariwisata di Indonesia itu sangat tinggi karena saya tinggal di Bali misalnya atau Lombok gitu ya. Nah, ini saya mempunyai planning seperti itu. Itu akan sangat menjawab. Itu menjadi logik buat government scholarship body untuk oh iya, Anda logik, Anda akan berkontribusi, Anda sadar. Itu logiknya yang saya ambil gitu ya. Nah, jadi untuk jurusannya itu kalau saya menyarankan ya syukur kalau ada passion sama industri yang sama. Tetapi kalau enggak, untuk memperbesar
keberhasilan, ambillah di industri yang kiranya menjawab. Kemudian kalau skill yang harus disiapkan tadi sudah disampaikan Mbak Titi, tapi saya mau highlight aja bahwa Anda akan bersaing atau belajar di satu ruang kelas yang multicultural, artinya Anda harus beyond the limit ya. Bahwa Anda di sini akan di Indonesia belajar dengan bahasa Indonesia ya, dengan mungkin Anda S1 di sini tahu tipikal orang Indonesia itu belajarnya seperti apa, bahasa Indonesia itu mengajarnya seperti apa. Tapi kuliah di luar negeri itu harus beyond the limit, harus melebihi batas yang Anda punya saat ini ya. Komunikasinya, tipe belajarnya harus di atas rata-rata gitu ya. Supaya Anda bisa bersaing gitu. Kemudian mungkin itu sudah terjawab semua ya. Pulang ke Indo, lagi pulang ke Indo, pendapat pribadi saya ya, Mbak Monika ya dan teman-teman yang lain semuanya. Ketika Anda pulang, bersyukur. Jadi memang Anda sudah berjuang sebenarnya. Anda kalau Anda lolos beasiswa itu bukan cuma-cuma Anda kasih, enggak ya. Itu karena perjuangan Anda ya. Karena murni perjuangan Anda. Karena tidak semuanya dapat. Sehingga itu salah satu syukur juga bahwa Anda dikasih uang sampai 2 sampai 3 M ya, let's say ya gitu. Nah, artinya Anda kalau menurut saya Anda sudah dikasih uang untuk belajar, manfaatkan. Tidak, menurut saya, mohon maaf ini kalau ada berbeda pandangan ya. Anda jangan secara agak sedikit jangan merengek, saya harus kerja di mana gitu ya. Saya harus tidak ada ininya. Ya itu faktanya gitu. Jadi jangan bertanya lagi, jangan Anda meminta lagi gitu untuk ditampung kerjanya. Menurut saya, pandangan saya, Anda juga artinya Anda juga pola pikir sudah punya, knowledge sudah punya, network sudah punya. Udah jangan minta lagi apa lagi gitu ya. Tapi create gitu ya. Nah, background saya lebih banyak entrepreneur. Saya justru sering kali mengencourage teman-teman itu kalau Anda tidak bisa mendapat peluang, Anda create peluang. Sekali lagi, Anda ketika di sana itu sudah sekolah di elite university, mindset Anda, network Anda, knowledge Anda, itu Anda punya. Kalau Anda masih mencari, ingin dicarikan pekerjaan, apa kabar teman-teman kita yang belajar di Indonesia yang universitas yang kurang, fasilitas yang kurang, nah itu Mbak Monika kira-kira ya. Sehingga semoga teman-teman di sini menyadari bahwa kita bersyukur kita bisa kalau kita sukses dapat pekerjaan. Walaupun fakta ya teman-teman semuanya ya, fakta. Kami membuka lowongan kerja ya, di IC Global. Awal saya membentuk itu pelamarnya banyak alumni luar negeri. Ya, ini saya buka aja gitu ya. Banyak alumni luar negeri. Saya kemudian mirip yang tidak sesuai backgroundnya gitu ya. Apa yang lowongan yang kami post ternyata tidak sesuai dengan pelamar itu. Ya itu memang satu yang agak menyedihkan ya di kita gitu ya. Itu tantangan bersama. Itu Anda bisa tahu, itu Anda bisa baca sendiri seperti itu. Ya, itu kira-kira faktanya seperti itu ya. Jadi memang harus kembali kepada diri kita. Semoga itu membantu ya Mbak Monika ya. Thank you. Very good question dari Monica. Mas Yudi, teman-teman izin, saya harus leave 6 menit lagi karena ada pameran jam 12. Okay. Jadi saya izin untuk ambil beberapa pertanyaan yang saya bisa bantu ya Mas Yudi. Yes. Tadi ada yang mengkaitkan dengan AI, jadi jangan khawatir, hospitality adalah bidang yang sepertinya tidak akan tergantikan dengan AI karena service harus tetap ada dan dilakukan. Kemudian, oke. Oke, tadi Monica juga sudah terjawab pertanyaannya dari Mas Irfan. Untuk meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa, saya rasa Mas Yudi akan lebih jago dari NAF. Oke, kenapa Swiss? Karena hospitality dari zaman dulu sekali, Swiss merupakan benchmark tertinggi dari standar hospitality. Kalau dilihat dari ranking dunia juga untuk best rankingnya untuk hospitality dan tourism adanya di Switzerland. Kemudian keunggulan Swiss yang
membuat lebih layak dipilih dibandingkan destinasi yang lain adalah saya rasa dari sisi durasi itu menarik sekali. Karena duration wise di Swiss itu cuman 1 tahun dan itu sama ya dengan UK. Tapi kalau di Australia 2 tahun. Eh, Lalu teman-teman akan punya pengalaman untuk belajar dengan standar tertinggi di bidang hospitality education dan juga pengalaman bekerja. Saya rasa itu yang tidak didapatkan di tempat lain karena kalau di Swiss teman-teman akan formal bekerja selama 6 bulan dari company yang proper juga di Switzerland dan magang itu digaranti oleh tim kami dengan catatan teman-teman harus sangat akomodatif dan kooperatif. Kenapa harus seperti itu? Karena inisiatif itu harus dilakukan dari awal. Jadi pada saat mulai kuliah teman-teman harus sudah langsung berkomunikasi dengan tim internship kami. Tujuannya supaya kalian bisa dipandu dan bisa diarahkan, supaya bisa ketemu di tengah-tengah antara expectation dan requirement. Jadi requirement dari employer apa, kemudian expectation kalian apa yang harus dipenuhi itu teman-teman harus tahu dari awal. Sehingga bisa jadi 3 bulan sebelum internship kalian sudah tahu akan magang di mana. Oke. Selanjutnya untuk administratif nanti harusnya Mas Yudi yang bisa merespon. Oke, kesalahan paling fatal yang sering membuat pendaftar LPDP Swiss gugur di tahap seleksi. Teman-teman, saya harus jujur di sini bahwa untuk BHMS ini pertama kali kami eh, masuk ke dalam list LPDP. Yang bisa kami lakukan adalah teman-teman memiliki riset yang sangat lengkap terhadap tempat, kemudian jurusan, lalu mata kuliahnya, sehingga pada saat interview juga bisa paham. Kemudian argumentasinya, jadi seperti yang tadi saya dan Mas Yudi sampaikan, kalian harus building case, harus building argumen dengan sangat baik. Kenapa kalian layak dipertimbangkan untuk menjadi kandidat, termasuk bagaimana menghubungkan antara kemampuan kalian, jurusan yang mau dipelajarin, dan bagaimana kalian bisa memberikan kontribusi terhadap case yang clear. Misalnya menyebutkan, oh lokasi saya tinggal di Bali, kemudian kontribusi apa yang bisa diberikan, etc. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian, oke, I think that's all, Mbak Husnu, Mas Yudi. Barangkali mau foto dulu sebelum saya leaving. Izin, Mas Wala. Baik, terima kasih Bu Tuti atas jawaban-jawabannya. Tapi sebelum Bu Tuti meninggalkan ruangan, mungkin Bu Tuti boleh memilih 3 peserta paling aktif untuk mendapatkan door prize dari acara ini. Silakan Bu Tuti. Oke, kalau dari kualitas pertanyaannya, nomor 1 pasti Monica, kemudian nomor 2 Mas Irwan, eh, nomor 3 mungkin Mas Yudi yang saya kasih PR untuk milih ya, karena kan masih ada pertanyaan lanjutan sampai selesai. Tapi 1 Oke. dan 2 Monica dan Mas Irwan. Baik, baik, terima kasih Bu Tuti. Eh, baik, nanti untuk Mbak Monica dan Mas Irwan boleh menghubungi kontak admin untuk mengklaim door prize dari kami. Terima kasih Bu Tuti atas semua jawaban yang tadi sudah diberikan. Baik, ini masih Mas Falah, apakah masih bisa lanjut pertanyaan atau sudah cukup? Foto bersama dulu aja. Baik, Nanti Mas Yudi bisa lanjut kok teman-teman, sayang nih masih banyak sekali pertanyaannya. Ya, ya. baik. Silakan mungkin Mas Falah ya yang bantu dokumentasi Mas dulu Hanif, sebelum. Mas Hanif. Oke, Mas Hanif. Oh ya, silakan Mas Hanif. ya mungkin 3 detik lagi teman-teman bisa mengaktifkan kameranya dan yang belum rapi mungkin ya, Saya udah ngaca Mas, kayaknya udah bagus. Mas Yudi, jangan lupa sisiran. oke. Ya udah, saya izin untuk dokumentasi ya. Kayaknya nih 1 slide aja ya. Ya. 1, 2, 3, senyum. Ganti gaya. 1, 2, 3. Dari Fala ada gaya khusus kah? Oke. Ini literasi. Oke. Oh gini. Ya. Siap ya. Terakhir 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC dan moderator. Oke, terima kasih banyak. Nanti saya minta fotonya ya Mas Fala. Teman-teman izin pamit dulu. Terima kasih banyak waktunya Mas Yudi, Mas Fala, teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat pagi semua.
Selamat Selamat pagi, pagi. Bu Tuti. Thank you. Baik, teman-teman, mungkin kita bisa lanjut 1 sampai Ya, 2 pertanyaan dulu ya. Baik, tapi sebelum lanjut, tadi saya sudah share ada 2 link grup yang bisa teman-teman join. Yang pertama ada grup pejuang beasiswa. Teman-teman boleh join di sana, nanti bisa sharing antar anggota ya terkait beasiswa. Kemudian yang kedua ada link yang ingin masuk ke grup Read Aloud Salatiga. Read Aloud Salatiga itu komunitas literasi khususnya Read Aloud yang ada di area Salatiga seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya coba pilih Mas Ini Ramzi. Ya gimana? itu dari Kak Tri Dila Usma itu udah dari Oh, awal udah resen terus itu. baik, ya. baik. Silakan Mbak Tridila Usma boleh open mic. Baik, Kak, apakah suara saya sudah jelas terdengar? Jelas, jelas. Silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tridila Usma. Terima kasih atas kesempatan dan juga untuk ilmu yang insightful sekali dan juga full daging dari kedua pemateri. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Wahyudi karena Ibu Tuti sudah meninggalkan room. Pertanyaannya adalah yang pertama, menurut Pak, jika seseorang itu diterima di universitas top seperti di Swiss ini, tetapi biaya hidupnya di real ternyata jauh lebih tinggi daripada estimasi LPDP yang akan ditanggung, strategi apa yang sebaiknya dilakukan agar studi tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan beasiswa ini? Bagaimana manajemen keuangannya? Kemudian yang kedua, bagaimana IC Global dapat mengukur tingkat keberhasilan layanannya selain dari jumlah peserta yang berhasil diterima di universitas luar negeri? Apakah ada data mengenai keberhasilan memperoleh beasiswa dan kelulusan studi? Dan yang pertanyaan terakhir, jika seseorang, Pak, peserta itu memiliki profil akademiknya yang tidak terlalu unggul, tetapi apa dia telah menyelesaikan semua proses pendaftaran dan juga mindsetnya itu sudah sangat grow atau berkembang. Nah, strategi apa yang diterapkan oleh IC Global agar tetap kompetitif dalam seleksi universitas dan beasiswa tanpa memberikan ekspektasi juga yang berlebihan kepada si pelamar ini? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tri atas pertanyaannya. Langsung saya jawab aja ya Mbak Husnul ya. Oke, pertama biaya tidak sesuai dengan LPDP yang LPDP berikan. Eh, Itu yang pasti LPDP itu sudah mengukur ya Mbak ya. Jangan khawatir, LPDP itu sudah mengukur negara-negara mana yang sama speaker. mohon maaf Mas Wala. Mohon maaf. Oh ya, Mas ya, Fala. sorry. Ya. Oke. Nah, jadi pihak LPDP sudah mengukur biaya hidup di masing-masing negara tujuan yang masuk list dari LPDP. Jadi sudah diukur. Jadi tidak perlu khawatir. Yang mungkin yang akan terjadi seperti itu apabila ada seorang kandidat yang tidak dibiayai biaya family-nya, pasangannya ya, istrinya atau suaminya atau anak-anaknya. Tetapi kandidat tetap membawa serta keluarganya. Kalau ada resiko tidak kecukupan biaya hidup yang diberikan oleh LPDP, itu menjadi resiko dari applicant, ya, dari awardee, gitu. Jadi bagaimana strateginya? Kalau menurut saya memang, nah ini menarik ya, kalau dalam orientation juga bisa biasanya kami berikan. Salah satu yang bisa kita terapkan adalah aktif, ya, aktif di organisasi kesiswaan yang ada di sana, ya. Seperti kalau di sini kayak ada seminar, volunteering, itu aktif ya. Walaupun itu catatannya jangan sampai apa namanya me, me, mengabaikan kualitas apa tujuan utamanya adalah belajar. Tapi dengan mengikuti aktivitas volunteering, acara-acara seminar, itu biasanya dapat makan gitu ya. Nah, kalau kerja part time itu
terbaru ini memang sudah tidak diizinkan lagi kecuali yang sesuai dengan keilmuannya gitu. Jadi untuk memanage keuangannya bisa itu ya. Jadi seringkali ada kalau di Switzerland ini karena makanya ditanggung kampus itu tidak perlu khawatir pasti tidak kekurangan ya. Even like di misalnya teman-teman kuliah di London, biaya hidup yang diberikan London kalau di UK dan non London itu berbeda. Di London itu dikasih biaya hidup lebih besar gitu ya. Nah, kalau memang ada juga triknya juga kalau misalnya masak sendiri biasanya di pasar-pasar yang lead apa namanya lead market ya, lead market dalam arti kalau misalnya pasar pagi biasanya buka pagi itu biasanya belanja di siang hari di pukul 12 11 gitu harganya sudah relatif lebih turun, lebih murah. Nah, ini salah satu triknya ya. Lalu di IC Global kelulusan rate kelulusannya dari bimbingannya bagaimana seberapa ini? Kami tidak memberikan atau merilis data pasti berapa yang lulus ya, tetapi kami selalu memaksimalkan ya. Kami juga memberikan feedback bahwa misalnya Anda masih belum, menurut kami masih belum ready ya untuk bisa melamar tahun ini. Karena apa? Profil Anda selalu yang kami nilai flat, flat dalam arti aktivitas di luar akademik Anda kurang gitu. Sehingga Anda perlu membangun profil. Tapi ya tetap kita kembalikan ke yang siswanya, calon siswanya. Kalau mau mencoba-coba boleh silakan gitu ya. Karena saya lagi sukses rate-nya bukan dari kami untuk beasiswanya ya, tapi kami memberikan guidance-nya. Tapi kalau LOA mungkin kami bisa proofread secara lebih maksimal ya. Anda bisa ditolak apa enggak oleh universitas itu kita bisa ya. Jadi dokumen oh ini kurang dokumennya. Kalau enggak kita carikan universitas lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian akademik unggul tetapi non akademiknya enggak unggul. Ya bagaimana untuk itu? Nah, seringkali memang yang penting Anda akademiknya itu meet minimum requirement. Misalnya kalau ke kampusnya biasanya kampus-kampus luar yang menengah itu akademiknya tidak terlalu tinggi ya. Misalnya top-top university itu 3 ya. Di BHMS sendiri istilahnya IPK-nya tidak terlalu tinggi yang diminta ya. Jadi minimumnya seperti 2,75 atau 2,8 IPK itu sudah cukup ya. Tetapi secara non akademik itu yang cukup berkontribusi juga. Anda kesiapan Anda, kontribusi Anda. Nah itu kalau tadi Mbak Tri bilang unggul di hal-hal lain gitu ya. Nah itu memang harus dimaksimalkan di esai nanti ya. Jadi esai itu benar-benar bukan Anda mengarang, tetapi itu mengatakan bahwa inilah saya gitu ya. Gitu Mbak Tri ya. Jadi buat teman-teman yang masih merasa profil dirinya kurang, Anda better memperbaiki. Karena ada fakta, kami juga ada membantu siswa lulusan dari Universitas Airlangga, IPK-nya cukup tinggi, 3,7 ya, itu cukup tinggi kan. Kemudian IELTS-nya 7, ternyata nggak lolos LPDP. Gitu. Karena apa? Dia sudah 2 kali nyoba, ternyata nggak lolos ya. Ternyata memang dia mengakui sendiri bahwa LPDP aspek yang dinilai kan bukan hanya akademiknya aja gitu, tapi non akademik, kepemimpinan, kontribusi kepada masyarakat dan lain-lain. Nah itu yang penting juga diselaraskan ya. Semoga menjawab ya Mbak Tri. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Memang Pak benar ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita mau orang mahasiswa ini mau melanjutkan pendidikan gitu, cuman banyak terpertimbangan yang masih seperti mindset negatif, seperti insecure, seperti yang Pak bilang kayak ininya sudah cukup gitu, cuman di bidang akademiknya yang kurang gitu, ataupun di bidang akademiknya unggul tapi akademiknya yang akademik unggul tapi yang akademik kurang gitu. Jadi apalagi Gen Z sekarang ini yang ngerasa insecure sih Pak untuk apa jika soft skill hard skill itu belum cukup tapi ekspektasinya itu sudah berlebihan begitu Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas semua penjelasannya sangat bermanfaat untuk depan. Terima kasih. Baik, kita masih punya waktu 5 menit ya, Pak. Jadi boleh dibuka satu pertanyaan lagi untuk Mas Ramzi Roshan Farizi. Silakan boleh membuka mic-nya.
Selamat siang Ibu. Pak, apakah Ya, kedengaran? ya jelas. Oh baik, terima kasih. Sebelum perkenalkan, nama saya Ramzi. Saya asal dari Jakarta, Pak Bu. Jadi sebenarnya saya mau minta saran aja sih Pak. Soalnya saya ini kan lulusan dari SMA dan saya lulus itu langsung bekerja di apartemen sebagai resepsionis yang di mana sudah berjalan hampir kurang lebih 3 tahun. Nah, kebetulan sekali saya dapat info untuk webinar ini, ternyata membahas tentang studi abroad di Swiss yang dimana mungkin selinier dengan pengalaman saya sekarang. Nah, saya juga ada keinginan buat ambil S1 di luar negeri. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah dengan pengalaman saya saat ini tuh mencukupi buat saya lanjut nih, tapi S1 bukan S2 karena saya baru lulusan SMA. Dan kira-kira beasiswa apa ya yang mampu dan mencukupi untuk saya studi di Swiss nanti? Terima kasih demikian, Pak. Oke, Mas Ramzi, terima kasih semangatnya. Lulusan SMA langsung kerja, minus apartemen ya, pengalaman kerja 3 tahun. Itu sebenarnya satu poin ya, satu poin. Tetapi kalau di Swiss, beasiswa S1 itu dari universitinya tidak ada ya. Ada itu nambahnya masih jauh lebih banyak ya, masih banyak gitu. Kalau pun ada itu potongan atau bursary atau namanya partial scholarship, nambahnya masih banyak. Jadi masih cukup berat kalau merely on scholarship aja ya. Nah, mungkin bisa dicoba di negara lain. Nah, ini Mas Fala memberikan advice di Taiwan. Nah, karena saya di awal mungkin kalau Mas Ramzi dan teman-teman mengikuti IC Global membantu beberapa negara, bukan hanya Swiss ya, termasuk saat ini kalau teman-teman juga mempunyai saudara-saudara yang apa namanya, nah, yang ingin kuliah S1 ya dengan berbagai jurusan, saat ini Cina Taiwan itu memberikan beasiswa penuh ya, banyak memberikan beasiswa penuh. Nah, jadi bisa mencoba ke Cina Taiwan ya. Tetapi memang harus belajar bahasa Mandarin. Nah, nanti saya bisa informasikan itu lebih mendetail ya di luar forum ini ya untuk kuliah S1. Nah, sebenarnya kalau yang sekarang ini SMA itu ada beasiswa Garuda ya. Nah, itu bisa dibaca juga sendiri. Tapi kalau sudah gap year seperti Mas Ramzi 3 tahun ini sepertinya sudah tidak eligible ya. Jadi dari sudah masih aktif atau fresh graduate dari SMA. Nah, gitu Mas. Kira-kira jawabannya ya. Jadi kalau ke Swiss tidak ada beasiswa yang full ya, tapi negara lain masih possible. Baik. Pak, maaf, tapi terkait usia, saya masih ada peluang kan ya, Pak? Karena kan saya sudah 3 tahun lulus Tidak SMA. apa-apa, Masih bisa ya harus saya, Pak? tidak ada masalah dengan umur, tidak ada masalah ya. Tidak ada Oh, baik. masalah. Oh, Baik, Pak. Terima kasih banyak infonya. terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Mas Ramzi yang sudah bertanya. Baik, itu adalah penanya terakhir ya, teman-teman, untuk sesi hari ini. Bagi teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan, tadi ada Pak Wahyudi sudah share ini ya, sudah share medsos. Mungkin teman-teman boleh menghubungi secara langsung untuk konsultasi lebih lanjut. Dan kemudian teman-teman juga bisa bergabung di grup yang tadi sudah di-share lewat chat. Dan di sana mungkin juga tergabung ada Mas Falah ya, karena Mas Falah mungkin banyak info nih, karena spesialisasinya banyak info tentang beasiswa Mas Falah seperti itu ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan webinar kita. Terima kasih banyak semangatnya teman-teman. Semoga teman-teman semua dimudahkan atas semua proses yang sedang diperjuangkan ya untuk melanjutkan studinya ke luar negeri seperti itu. Dan untuk Pak Wahyudi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sudah sampai sesiang ini memberikan banyak sekali informasi daging ya buat kita semua. Baik, sebelum kita tadi sudah dokumentasi ya. Baik. Ini Mas Ya. Pak Wahyudi untuk milih yang ketiga Oh iya. untuk door Oh iya prize-nya. benar-benar. Maaf.
Mungkin saya pilih Mbak Tri Gila ya. Baik. Untuk penerima door prize yang ketiga, Mbak Tri Dila Usma. Mbak Tri Dila Usma nanti boleh menghubungi kontak admin yang sudah di-share di kolom chat juga ya, Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berjuang, banyak-banyak cari informasi dan relasi. Kemudian boleh menghubungi kedua pembicara kita yang tadi, yang spesialisasinya juga di study abroad, di IC Global ya Pak ya. Terima kasih teman-teman semua. Sekian untuk hari ini. Semoga dimudahkan atas semua prosesnya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.